Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, minggu ini kita akan membahas tentang komunikasi data dan layar OSI ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita lihat RPS terlebih dahulu. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, di sini ada Ya, Pak. RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, pemrograman jaringan ya. Di sini ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana nanti ketika kalian lulus dari jurusan teknik informatika, kalian ini diharapkan memiliki capaian pembelajaran lulusan ya, dari sikapnya, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Salah satu poin sikap yaitu adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, selanjutnya dari poin keterampilan khusus yaitu adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan jaringan, ya seperti itu. Dan ada CPMK, yaitu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah pemrograman jaringan, di mana ada capaiannya, ya. Yang pertama adalah memahami konsep komunikasi data jaringan internet, ya. Di mana CPMK-nya adalah menjelaskan jaringan dan terminologinya, menyebutkan dan menjelaskan protokol pada jaringan. Dan CPMK yang kedua adalah memahami OSI layer serta aplikasi dari OSI layer, di mana ada sub CPMK-nya adalah menyebutkan dan menjelaskan model OSI dengan benar, menjelaskan TCP atau IP dengan benar, dan yang terakhir adalah menjelaskan transport layer terkait UDP. Ya, di sini ada CPMK, ada 4 poin. Ya, nah kita memiliki 14 pertemuan ya di semester ini. Di pertemuan pertama, kita memahami konsep komunikasi data dan pada jaringan komputer. Dan di pertemuan terakhir itu kita membahas tentang sistem keamanan jaringan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi data dan layer OSI. Oke, saya akan menampilkan tentang materi hari ini. Oke. Oke, pemrograman jaringan, ya. Oke, kita lanjut. Komunikasi data. Komunikasi apa sih? Jadi komunikasi itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya, data sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Kalau dalam dunia komputer, ya, komunikasi data sendiri adalah informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara. Selanjutnya, pengertian dari komunikasi data, ya, pengiriman dan penerimaan jaringan komunikasi data antara satu atau lebih sistem komputer serta berbagai terminal input ataupun output. Nah, di sini ada alurnya nih teman-teman nih, alur dari komunikasi data, ya. Oke, step selanjutnya akan menampilkan tentang penjelasan dari alur komunikasi data. Di sini ada source, transmitter, transmission system, ada receiver, ada destination, ya. Source sendiri adalah suatu alat atau suatu komponen yang dapat membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input pada komputer, ya. Jadi ini adalah sumber, ya, di mana sumber ini ada alat inputnya, ya, seperti itu. Transmitter yaitu adalah suatu alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh media transmisi ataupun sistem transmisi. Jadi kalau transmitter itu seperti pengubah sinyal, ya, seperti itu. Jadi ada encoding sama decoding nanti jadi receiver-nya seperti itu, ya.
transmitter system. Nah, transmitter system ini adalah teknik untuk mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan elektronik. Jadi sudah sistem jaringan di sini bermain. Banyak alat elektronik yang digunakan untuk mengirim suatu data seperti itu. Nah, kalau ada pengubah atau encoding, pasti ada decoding. Ya, decoding ini berada di receiver, penerima. Ya, jadi receiver ini adalah alat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari media pengiriman dan mengolahnya kembali menjadi sebuah data yang dapat diproses oleh tujuan. Ya, selanjutnya destination adalah data atau tujuan. Ya, data yang masih berupa kode biner diolah menjadi pesan teks sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalian punya pesan di handphone kalian, ya kan? Kalian input di aplikasi kalian, itu akan dirubah tuh ke dalam sinyal-sinyal yang bisa ditransmisikan, ya, oleh transmitter. Nah, transmitter ini setelah diubah sinyalnya bisa dapat ditransmisikan, akan dikirim ke transmission system, sistem jaringan. Dari sistem jaringan ini akan dikirim ke penerima receiver. Nah, alat kalian nih, HP kalian, HP teman kalian punya, yang pasti ada alat receivernya kan, penerima sinyal kan, dia akan mengubah nih tadinya sinyal-sinyal yang nggak bisa dibaca akan dirubah ke dalam bentuk teks yang akhirnya muncul ke handphone teman kalian berupa pesan yang kalian sampaikan seperti itu, pesan yang kalian kirim. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, ini adalah layar OSI. Kita masuk ke layar OSI ya teman-teman. Layar OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, pada zaman dahulu sebelum adanya layar OSI, sistem jaringan komputer ini sangat tergantung pada pemasok atau vendor atau produsen lah. Jadi OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang gimana antar pemasok atau antar vendor ini bisa saling berkomunikasi. Ya, jadi intinya sekalian teman-teman bisa lihat nih di aplikasi di gambar ini, ya, banyak device yang OS-nya Symbian, OS-nya Windows, OS-nya DOS, OS-nya MacBook dan lain sebagainya. Zaman dulu ini sebelum adanya OSI, mereka ini nggak bisa saling komunikasi antara Windows dengan MacBook, itu nggak bisa saling komunikasi. Ya, karena mereka punya protokol jaringannya masing-masing. Nah, antara Windows dan Windows memang bisa, antara Symbian dan DOS itu nggak bisa, ya, karena punya protokol masing-masing. Jadi dengan adanya OSI, kita punya protokol yang sama nih, semua vendor, semua produsen, semua merek. Nah, gunakanlah OSI seperti itu, OSI tersebut. Ya, oke, sampai sini jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya coba menganalogikan tentang peta bahasa Indonesia. Apa persamaan dari persamaan dari layar OSI dengan peta bahasa Indonesia? Ada yang tahu, teman-teman? Saya tahu, Bu. Oh Pak. Ya, Askas. Oke, jadi Indonesia banyak bahasa, terus disatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oh, ya, benar sekali. Jadi gini, teman-teman ya. Ini sama sekali dengan negara kita, negara Indonesia ya. Kita tahu sendiri dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu banyak bahasa ya. Ada bahasa Aceh, Padang, Medan, Palembang, bahasa Betawi ya, bahasa Jawa, bahasa Madura, sampai ke ujung Merauke adalah bahasa Papua ya. Tapi leluhur-leluhur kita ini sangat-sangat cerdas sekali ya, sangat-sangat brilian lah istilahnya. Dia menyatukan kita dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ada protokolnya nih. Kalau kita ke Kalimantan, kita orang Jawa nih, kita ke Kalimantan nih, ya kan? Kita nggak usah takut, karena kita punya protokol bahasa persatuan, itu adalah bahasa Indonesia. Kita ngomong dengan bahasa Indonesia. Mereka akan ngerti. Kita ke Papua, kita ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka akan ngerti. Jadi inilah analogi sederhana secara langsung yang bisa kita rasakan ya tentang protokol jaringan dianalogikan dengan peta bahasa Indonesia seperti ini. Ya, jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau OSI itu kan tadi kan dari Windows ke MacBook itu nggak bisa komunikasi kan sebelum adanya
layar OSI. Nah, ketika ada layar OSI, maka bisa berkomunikasi seperti itu. Ya, oke lanjut. Nah, di sini ada model OSI layer ya. Di sini terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer OSI bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Ya, apa sih yang dilakukan oleh 7 layer OSI ini? Jadi, ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke 7 layer dari satu terminal, mulai dari layar aplikasi sampai layar fisikal. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layar fisikal sampai aplikasi. Oke, jadi anggaplah misalnya sini ASCA. ASCA mengirim data nih. Itu ASCA itu dari layar application, masuk tuh datanya tuh ke layar presentasi, season, transport, network, data link, dan fisikal. Nah, ASCA ngirim datanya nih ke Latifa misalnya. Nah, Latifa itu dia dari proses OSI modelnya itu dari bawah. Dari fisikal, data link, network, transport, season, presentation, dan application. Seperti itu urutannya ya. Oke, kita masuk penjelasan tentang layar-layar OSI. Yang pertama adalah application ya. Application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja, menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Di sini bisa mencontohkan application layer? Ada? Saya boleh mencontohkan, Pak? Oke, Dinta, Kasih silakan. contohnya. Kenapa, Dinta? Seperti WhatsApp, Pak, contohnya. Iya, gimana tuh WhatsApp tuh? Contohnya adanya notifikasi pesan tersampaikan. Misalnya ada centang biru, seperti sudah di-read centang 1 kalau dia tidak aktif, atau centang 2 kalau sudah terkirim tapi belum dibaca. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Dinta. Iya, tadi juga Aska sudah menjawab ya. Terima kasih Aska juga. Jadi gini, benar kata Dinta ya. Jadi jaringan komputer ini kan harus berinteraksi dengan kita sebagai user interface-nya kan. Bagaimana sih jaringan memberitahu kita kalau terjadi masalah jaringan? Nah, tadi Aska bilang, Pak, di aplikasi WA, Pak, kalau misalnya kita ngirim pesan, nah, cuman ada checklist 1, Pak. Nah, antara siapa nih jaringannya yang bermasalah? Apakah jaringan kita ataukah jaringan penerima, teman kita yang kita ingin kirim pesan? Ya, terus kalau jaringan 2, gimana, Pak? Tandanya, oh, jaringan 2 berarti pesannya sudah terkirim. Tapi ada yang notifikasi mungkin kalau belum biru belum dibaca, seperti itu. Ya, jelas ya teman-temannya untuk application layer. Oke, lanjut tentang presentation layer ya. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layar ini data akan dienkripsi atau dideskripsi. Jadi kalau presentation layer tadi kan kita menulis teks ya. Menulis teks itu akan dirubah ke dalam format yang bisa dibaca sama jaringan atau dibaca sama komputer. Seperti itu. Formatnya apa sih? Oh, biner 0101 seperti itu. Lanjut ke layar selanjutnya, layar kelima yaitu season. Ya, season layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada yang bisa menjawab contoh dari season layer? Saya Pak, Latifah. Ya, kenapa Latifah? Contohnya seperti Jimit, jika jaringan bermasalah akan keluar ke halaman home. Home Jimit untuk menstabilkan jaringan dan bisa masuk kembali. Oke, ya, terima kasih Latifah. Ya, salah satunya mungkin Google Meet ya. Kalian kalau sudah pernah menggunakan Google Meet, kalau jaringan kalian bermasalah kan kalian kelempar ya ke halaman home kalian. Nah, ketika ke halaman home ini, kalian akan koneksi jaringan kalian itu akan ditanyakan nih, apakah bermasalah ataukah ingin masuk ke room kembali, seperti itu. Nah, kalau bermasalah, biasanya ketika kalian masuk room kembali, kalian masih muter-muter tuh. Seperti itu. Atau lagi contoh kedua tentang ini, mobile banking. Kalian pernah menggunakan mobile banking, ketika kalian bertransaksi ke dalam, setelah login ke dalam mobile banking kalian, nah, kalian mendapat telepon nih oleh teman atau orang tua kalian selama 5 menit, 10 menit. Nah, ketika kalian masuk lagi ke dalam aplikasi mobile banking kalian, bisa nggak? Bisa nggak, teman-teman? Ada yang pernah menggunakan mobile banking? Ketika kalian bertransaksi, terus lama ditinggalkan, bisa nggak melanjutkan transaksinya? Bisa, Pak. Bisa? Benar bisa? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa lah.
Jadi gitu. Jadi sistem ini dia akan memelihara jaringan kalian. Ketika kalian nggak melakukan proses di dalam jaringan tersebut, jaringan akan bertanya nih, apakah jaringan proses ini akan dilanjutkan atau dipelihara. Nah, biasanya kalau mobile banking, ketika kita masuk ke dalam mobile banking, kita bertransaksi, tapi belum selesai transaksinya, kita keluar dulu dari aplikasi tersebut selama beberapa menit. Nah, ketika masuk kembali, kita nggak bisa tuh disuruh keluar lagi, mental kita suruh login lagi. Nah, itu adalah keamanan tuh di situ dari sistem layarnya. Ya, oke lanjut. Nah, tentang layar selanjutnya yaitu transport layer. Ya, layar ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut, ya, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Ya, jadi transport layer ini kan data kan tadi misalnya anggapnya datanya 10 ya, 10 kilobit ya. Nah, di transport layer ini akan dipecah-pecah nih, ya, ke dalam paket-paket. Ya, paket-paket misalnya paket-paket 1, 2 sampai 10. Nah, di paket-paket ini dikasih nomor urut. Ya, sehingga ketika nanti dikirimkan, ya kan, sampai ke sana, nah, itu sudah memiliki nomor urut, tinggal diurutkan saja. Nah, di transport layer ini kita akan belajar tentang TCP dan UDP di sana. Ya. Oke, lanjut tentang network layer, ya. Network layer akan membuat header atau paket-paket yang berisikan informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan. Nah, jadi transport layer itu kan tadi kan dipecah-pecah menjadi paket-paket ya. Nah, di paket-paket tersebut diberikan tuh nama IP pengirim dan IP si penerima. Agar apa? Agar nggak salah alamat. Jadi kalau misalnya si A mengirim ke B, nggak nyasar ke C, nggak nyasar ke D, pasti akan nyasar sampai ke B seperti itu. Ya. Oke, lanjut tentang data link layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu, pada layar ini terjadi koreksi kesalahan atau kontrol. Jadi sudah dipecah ke dalam paket-paket, dipecah lagi ke dalam frame-frame kecil. Ya, jadi jadi ketika kirim data itu sangat-sangat kecil sekali, ya, dipecah-pecah. Ya, tapi pas kita terima ya utuh datanya, nggak berantakan seperti itu. Oke, lanjut ada physical layer. Ini adalah layar terakhir ya. Bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, di mana layar ini berhubungan dengan perangkat keras pada jaringan komputer. Oke, ada yang bisa mencontohkan tentang physical layer? Siapa? Ayo. Saya bisa mencontohkan, Pak. Oke, Aryama, apa tuh physical layer? Menurut pendapat saya itu contoh physical layer itu ada router, ada kabel, dan yang terakhir itu ada access point, Pak. Oh iya, jadi yang perangkat keras ya pada jaringan ya untuk physical layer ya? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Oke, iya. Jadi physical layer itu berhubungan dengan perangkat keras yang bisa kita lihat alat-alat elektronik di sebuah jaringan komputer. Oke, terima kasih Aryama. Oke, selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Ya? Iya, Pak. Ya, kenapa? Saat Bapak menjelaskan layer transport, Bapak menyebutkan TCP dan UDP. Ya. Apa yang dimaksud dengan TCP dan UDP itu ya, Pak? Ya, TCP dan UDP ya. Jadi TCP ini ya suatu protokol di mana aplikasi yang menggunakan TCP ini dia konsepnya adalah mengirim data secara utuh dan nggak terpotong ataupun nggak ada yang kurang. Contoh kasus misalnya gini tadi, aplikasi yang menggunakan TCP apa sih, Pak? Misalnya gini, aplikasi yang dimana kalau kita ngirim pesan, itu pesannya itu nggak terpotong ataupun pesan itu ada yang kurang. Bisa nggak mencontohkan yang TCP? Aplikasi dimana kalau kita ngirim pesan, bisa kita nulis nih, aku. Nah, pesan yang tersampaikan ya aku. Nggak kurang U, nggak kurang K, nggak kurang A. Aplikasi apa itu? Contohnya WhatsApp. Kalau kalian ngirim chat, misalnya Dinta ngirim chat ke Aryama, ngirim chat satu kata aku. Sampai ke Aryama apa? Aku atau AK atau A doang? Aku, Pak. Aku kan. Nah, itu adalah jadi aplikasi itu menggunakan protokol TCP.
seperti itu. Jadi aku gitu kan. Nah, kalau UDP aplikasi yang dimana tidak bertanggung jawab pesan itu utuh sampai ke tujuan. Contohnya apa? Jadi ya mau itu pesan nyampe atau enggak, mau itu pesan itu 100% atau berapa persen, yang penting nyampe aja dulu. Contohnya apa? Yang saat ini kita lakukan apa? Tahu nggak? Yang saat ini kita lakukan apa? Meeting Apa ya, Pak? conference, Pak. Zoom. Iya, Kayak gitu. streaming lah, anggaplah streaming lah. Kita kan di streaming di sini ya. Kalian perhatikan nggak? Kalau misalnya jaringan kalian bermasalah, kalian bisa mengulang nggak? Bisa mengulang nggak? Bisa nggak? Ayo coba, bisa nggak? Anggaplah gini lah. Misalnya saya ngomong nih, menjelaskan tentang pemrograman jaringan nih. Tiba-tiba jaringan kalian bermasalah nih. Kalian bisa back nggak? Bisa nggak? Enggak, Pak. Nah, itu protokol UDP. Jadi dia yang penting tersampaikan nih pesannya, tapi nggak utuh pesannya, gitu. Datanya nggak utuh. Yang penting nyampe aja dulu. Jadi nyampenya itu cuma sebagian-sebagian doang, nggak sempurna. Seperti itu. Jadi itulah perbedaan TCP dan UDP. Kalau TCP itu wajib utuh pesan yang diterima. Kalau UDP yang penting nyampe, tapi nggak utuh. Gitu. Tergantung dari jaringannya. Seperti itu. Jelas, Latifah? Jelas, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya TCP itu modelnya kayak apa aja selain WhatsApp? Selain aplikasi WhatsApp, apa aja? Yang pesannya harus nyampe utuh. Ayo. Apa, teman-teman? Email termasuk apa, Pak? Ya, email termasuk seperti itu. Ya, email termasuk. Terus apa lagi, teman-teman? Yang pesannya wajib utuh nyampe. Email, aplikasi WhatsApp. Terus ada lagi? Kalau aplikasi yang UDP, ayo apa? Selain tadi nih Zoom nih, streaming apa lagi? Ayo, ada? Nonton TV langsung, bisa nggak di back? Enggak, Pak. Nggak bisa kan, kecuali YouTube bisa di back. Tapi kalau streaming langsung TV, itu nggak bisa di back, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Saya mau nanya, Pak. Oke, Pina, kenapa Pina? Tadi kan Bapak jelasin tentang alur-alur OSI ya, Pak? Oh ya? Alur layer OSI. Nah, Ya. untuk alur lengkap layer OSI dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, Pak? Oke, saya berikan contoh ya. Ini ada contohnya. Nah, ya. Oke, bisa terlihat di sini teman-teman? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Suaranya terdengar? Enggak, Pak. Oke, tapi bisa dilihat ya? Bisa lihat ya? Ya. Oke. Ini ketika si pengirim memberikan pesan kata hai, apa sih yang akan terjadi? Seperti itu. Nah, transport layer ini akan memecah-mecah menjadi suatu paket-paket data.
Nah, network layer itu menentukan rute pada alamat logik ya, memberikan IP si penerima ataupun IP si pengirim. Nah, data ini dirubah ke dalam frame-frame kembali, dari paket-paket dirubah ke frame-frame lagi, masuk ke physical layer, yang tadi adalah perangkat keras jaringan komputer. Oke, jadi itu ya teman-teman. Ya, contohnya Vina tuh. Ya, jadi ketika kalian WA, ngechat, itu ada prosesnya ternyata. Harus melewati 7 layer OSI. Ya, dari application, presentation, session, transport, ya kan, network, data link, sampai physical. Jadi kalian nggak cuma chat, tiba-tiba udah gitu aja, tapi pasti ada prosesnya, yaitu dengan menggunakan layar OSI. Ya, jadi pemrograman jaringan, kita belajar tentang OSI berkomunikasi data yang kalian tiap hari gunakan, yang kalian komunikasikan dengan teman-teman kalian melalui jaringan komputer seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam.